Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Cha-Hein melihat ke arah yang ditinggalkan Cheng Jinwoo, dan tidak bisa mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Baunya enak. Setelah makan, para pemburu tim penambangan kembali ke lokasi konstruksi satu demi satu. Menggeretakkan giginya, Kapten Bai terkejut saat melihat Seong Jinwoo yang keluar dari ruang bawah tanah. Hah? Bagaimana kamu keluar dari tempat itu, Xiao Cheng? Ah, ini. Cheng Jinwoo sedikit menoleh untuk melihat ke arah bos. Tidak dapat dikatakan bahwa Anda ingin tahu tentang bos penjara bawah tanah level, jadi Anda melihatnya? Memikirkan hal ini, mata Cheng Jinwoo kembali ke Kapten Bai. Aku ingin mencari toilet, tapi tersesat. Hei, kenapa kamu begitu ceroboh? Jalan-jalan di ruang bawah tanah hampir sama panjangnya. Begitu kamu tersesat, sulit untuk menemukan jalan kembali. Kamu beruntung kali ini. Aku bertemu Hunter Cha-Hein dalam perjalanan pulang, jadi... Ah, pemburu mobil? Dia akan memantau bos untuk mencegahnya kabur. Wanita itu mirip denganmu, Xiao Cheng, dan dia mudah untuk dikhawatirkan. Kapten PI tersenyum dengan berani. Tampaknya penampilan mengkhawatirkan bos tadi membuat kesan yang mendalam pada pihak lain. Cheng Jinwoo tersenyum dengan jijik. Kapten tertawa karena dia tidak tahu betapa menakutkannya bos itu. Itulah perbedaan antara pemburu di regu kerja dan regu penyerang. Cha-Hein sangat menyadari betapa mengerikannya monster itu, itulah mengapa dia dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap poin-poin yang tidak diperhatikan orang lain. Kelihatannya tanpa ekspresi, tetapi sebenarnya ada sisi seperti itu. Begitu bos habis, bukan tim penyerang yang dalam bahaya, tapi para pekerja yang bekerja di pinggir lapangan. Demi orang asing itu, Cha-Hein merelakan waktu istirahatnya dan memilih berjaga di depan kamar bos. Ini luar biasa. Seong Jinwoo membuat Cha-Hein sangat terkesan. Saat ini, dia memikirkan kebiasaan yang sangat unik dari pihak lain. Kenapa kamu menutupi hidungmu dengan sapu tangan? Memikirkannya sekarang, pihak lain tidak pernah meletakkan sapu tangan sejenak. Pemimpin tim. Hah? Kapten Bae tidak pernah tidak sabar dengan Cheng Jinwoo, dan selalu menjawabnya dengan ramah saat memanggilnya. Tidak heran saya memiliki sikap yang baik saat pertama kali mulai bekerja. Benar saja, pekerjaan tetap harus dilakukan dengan serius. Oleh karena itu, Seong Jinwoo dapat dengan lancar bertanya kepada Kapten. Berlawanan dengannya, Kapten PI menjadi gelisah. Xiao Cheng, kenapa kamu tidak berbicara setelah kamu menghentikannya? Bukan apa-apa, tapi tahukah kamu mengapa Hunter Cha-Hein selalu pergi dengan sapu tangan? Kata Cheng Jinwoo sambil tersenyum. Hah? Itu? Karena Car Hunter sangat berbeda. Berbeda? Apa artinya? Meskipun Seong Jinwoo tidak mengajukan pertanyaan apapun, Kapten Bae berinisiatif untuk menjelaskan kepadanya. Pemburu mobil dapat mengetahui bau unik dari pemburu, itu pasti sangat tidak menyenangkan. Bau seorang pemburu? Dikatakan bahwa dia memiliki fisik yang istimewa. Fisik khusus. Seong Jinwoo juga memiliki fisik yang mirip. Pendengaran yang sangat baik. Meskipun pendengarannya tidak buruk sama sekali, ketika dia bangun, pendengarannya menjadi semakin baik. Indra penciuman Cha-Hein juga telah berubah dari ini. Jadi Seong Jinwoo bisa memahaminya sampai batas tertentu. Ini istimewa, bukan? Melihat Cheng Jinwoo mendengarkan pidatonya dengan saksama, Kapten Bae terus menjelaskan dengan puas. Dikatakan bahwa sulit bernapas saat berada di sekitar para pemburu. Apakah itu benar? Itu sebabnya dia bertanya apakah saya seorang pemburu. Apakah karena saya berbeda dari pemburu lain dan baunya tidak begitu kuat? Cheng Jinwoo ingat bahwa pemimpin hantu putih yang dia temui di pelabuhan teleportasi merah menyebutkan hal serupa. Dalam pikiran kita, ada suara yang terus bergema, menyuruh kita untuk membunuh manusia. Tapi menghadapmu, aku tidak bisa mendengar suara itu. Apakah mirip dengan pria itu saat itu? Dia tidak mencium aroma unik pemburu pada saya, dan hantu putih tidak mendengar suara membunuh saya. Karena saya seorang pemain. Saya satu-satunya yang dirawat oleh sistem. Apa sebenarnya pemain itu? Cheng Jinwoo, yang sedang memikirkan identitasnya, menggelengkan kepalanya.
Sekarang tidak peduli seberapa keras saya memikirkannya, saya tidak dapat memikirkan jawaban. Cheng Jinwoo membiarkan kepalanya kosong. Memikirkan masalah yang belum terpecahkan hanya akan membuat Anda bekerja lebih keras. Klik. Klik. Saat ini, suara penambangan oleh rekan kerja datang dari samping. Seong Jinwoo mengambil beliung lagi. Bos level A. Saya benar-benar ingin menangkapnya sekali. Apa yang akan terjadi jika Cha Hein tidak datang saat itu? Cheng Jinwoo berpikir dengan sangat menyesal. Karena kinerja luar biasa Cheng Jinwoo, pekerjaan tim penambangan selesai sebelum malam. Menurut Kapten, pekerjaan itu 2 jam lebih awal dari yang diharapkan. Pandangan rekan-rekan di tim penambangan juga berubah. Terima kasih, Xia Eng. Benar-benar dilakukan dengan baik? Melihat bagaimana kamu menggali batu ajaib, kupikir kamu membawa ekskavator ke sini. Para pemburu di sekitar Seong Jinwoo mulai memujinya. Tatapan dingin sebelum memasuki ruang bawah tanah sudah lama hilang. Cheng Jinwoo juga tidak dalam suasana hati yang buruk. Pengalaman menjadi penambang penjara bawah tanah sangat menarik, dan juga mencapai tujuan memasuki penjara bawah tanah high level. Sekarang ayo kita keluar. Ini baik. Ayo pergi. Menurut instruksi Kapten PI, semua tim penambang sedang sibuk. 1-2. Hai. Setelah meninggalkan pemburu tim pemulihan yang masih berjuang, tim penambangan yang meninggalkan ruang bawah tanah berkumpul kembali setelah berganti pakaian. Tidak seperti pegawai biasa lainnya, gaji harian Cheng Jinwoo dibayar tunai. Ini milik Xiao Cheng. Terima kasih. Kapten PI menyerahkan sebuah amplop berisi gajinya, lalu bertanya secara diam-diam. Kita akan makan malam sekarang. Xia Eng, apakah kamu ingin pergi bersama? Meski nadanya sangat santai, tapi matanya sangat tulus. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ada harapan kuat di mata Kapten PI. Tapi Seong Jinwoo dengan sopan menolaknya. Permisi. Begitukah? Kapten PI menyentuh dagunya. Awalnya saya ingin menyebutkan kalimat ini di meja anggur. Dia buru-buru mengubah tindakannya. Saya telah bertemu banyak orang selama bertahun-tahun saya melakukan pekerjaan ini. Oke. Ini pertama kalinya aku bertemu orang sepertimu. Kamu terlahir sebagai penambang. Kapten Bae sepertinya sangat menyukai Cheng Jinwoo. Haha. Ini agak merepotkan. Cheng Jinwoo tidak membenarkan atau menyangkal, dan tersenyum canggung dari samping. Pemimpin Bae mengira senyum Cheng Jinwoo adalah awal yang baik, jadi dia dengan percaya diri membuang inti pembicaraan. Saya biasanya tidak mengatakan hal seperti itu. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya? Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Pemuda ini bernama Cheng Jinwoo. Sejak hari pertama sebagai penambang, dia bekerja 3-4 kali lebih banyak daripada kebanyakan penambang veteran. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk merebut bakat yang begitu berharga, lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi kapten? Bahkan jika dia ingin meyakinkan penanggung jawab dan membayarnya untuk penampilannya sendiri, Kapten Bae masih ingin menangkap Cheng Jinwoo. Tapi Cheng Jinwoo dengan tegas menolaknya. Terima kasih sudah mengatakan itu, tapi aku sudah punya rencana lain. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Cho.Film. See you next video, peace out and bye-bye.